video-video saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai tradisi dan kebudayaan Bima seperti rimpu dan juga kebiasaan masyarakat Bima. Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 Masehi, dan pada saat itu Sultan Abdul Qahir lah yang dinobatkan sebagai Sultan Bima yang pertama. Dan pada masa kepemimpinan Abdul Qahir ini, kepemerintahan Bima menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Dan pada tanggal 5 Juli ini ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima, dan itu diperingati setiap tahunnya oleh masyarakat Bima. Dan sebagai bukti bahwa Bima itu berada pada zaman dahulu, itu dibuktikan dengan seperti adanya Wadu Pa'a, Wadu Nocu, Wadu Tunti, dan itu berada pada Dusun Padende, Kecamatan Donggo, yang menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni oleh manusia. Dalam sejarah kebudayaan, penduduk Indonesia atau masyarakat Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa Melayu Baru. Dan begitu pun halnya dengan masyarakat Bima atau masyarakat yang mendiami wilayah Kabupaten Bima. Mereka yang menyebut dirinya sebagai Doumbojo. Doudongo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Di samping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Dan pada sejarahnya, pada zaman dahulu, kerajaan Bima terpecah-pecah dalam beberapa kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Ncuhi. Ncuhi ini yang berarti pimpinan di setiap daerah yang terbagi. Dan di wilayah Bima itu, Ncuhi itu terbagi menjadi 5, dan mereka menguasai wilayahnya masing-masing di tanah Bima. Yang pertama yaitu Ncuhi Dara. Ncuhi Dara ini memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah. Sedangkan yang kedua Ncuhi Parewa, dan ini memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan. Dan yang ketiga Ncuhi Padolo. Ncuhi ini memegang kekuasaan wilayah Bima Barat. Yang keempat Ncuhi Bangga Pupa, dan ini memegang kekuasaan wilayah Bima Utara. Dan yang terakhir Ncuhi Dorowani, yaitu memegang kekuasaan wilayah Bima Timur. Dan pada sejarahnya kelima Ncuhi ini hidup berdampingan secara damai. Mereka saling menghormati, saling menghargai, dan selalu mengadakan musyawarah dan mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dan dari kelima Ncuhi tersebut, yang memimpin dari kelimanya itu yaitu adalah Ncuhi Dara, yaitu tadi Ncuhi yang memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah. Dan di sini dia menjadi pemimpin untuk keempat Ncuhi lainnya. Dan pada masa-masa berikutnya, para Ncuhi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Dan menurut legenda yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Bima, cikal bakal kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata. Dan Maharaja Pandu Dewata ini mempunyai 5 putra, yaitu Dharma Wangsa, Sang Bima, Sang Arjuna, Sang Kula, dan terakhir Sang Dewa. Dan dalam sejarahnya, salah seorang dari 5 bersaudara ini, yakni Sang Bima, berlayar ke arah timur dan mendarat di sebuah pulau kecil sebelah utara Kecamatan Sanggar yang bernama Satonda. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Ncuhi dalam satu kerajaan, yakni Kerajaan Bima.
Dan Sang Bima sebagai raja pertama bergelar sebagai Sang Aji. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan hadat, dan saat itu pula hadat kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Hadat ini berlaku terus-menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan Raja Mawa'abilmana. Setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan hadat, Sang Bima meninggalkan kerajaan Bima menuju timur. Tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Chuhi Dara, hingga putra Sang Bima yang bernama Indra Jamrud sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad 14 sampai abad ke-15 Masehi. Beberapa perubahan pemerintahan yang semula berdasarkan hadat ketika pemerintahan Raja Mawa'abilmana adalah: yang pertama, istilah Tur Eling Gampo diganti dengan istilah Raja Bicara. Yang kedua, tahta kerajaan yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan raja sempat diduduki oleh yang bukan garis lurus keturunan raja. Perubahan yang melanggar hadat ini terjadi dengan diangkatnya adik kandung Raja Mawa'abilmana, yaitu Manggampo Donggo, yang menjabat Raja Bicara untuk menduduki tahta kerajaan. Pada saat pengukuhan Manggampo Donggo sebagai raja, dilakukan dengan sumpah bahwa keturunannya tetap sebagai raja. Sementara keturunan Raja Mawa'abilmana sebagai Raja Bicara, kebijaksanaan ini dilakukan Raja Mawa'abilmana karena keadaan rakyat pada saat itu sangat menderita, sangat memprihatinkan. Kemiskinan merajalela, perampokan di mana-mana, sehingga keadaan pada saat itu, keadaan masyarakat Bima pada saat itu sangat menderita. Keadaan yang memprihatinkan seperti ini hanya bisa diatasi oleh Raja Bicara, karena berbagai kekacauan tersebut tidak mampu diatasi oleh Manggampo Donggo, dan akhirnya tahta kerajaan kembali diambil oleh Raja Mawa'abilmana tadi. Kira-kira pada awal abad ke-16, kerajaan Bima mendapat pengaruh Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Qahir, yang penobatannya tanggal 5 Juli tahun 1640 Masehi. Dan inilah yang sampai saat ini dijadikan sebagai Hari Jadi Bima. Dan pada masa ini, susunan dan penyelenggaraan pemerintah disesuaikan dengan tata pemerintahan kerajaan Goa yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya agama Islam di Bima. Dan pada saat itu pula, gelar Chuhi itu diganti menjadi Galarang. Galarang itu yang memiliki arti kepala desa. Struktur kepemerintahan diganti berdasarkan majelis hadat yang terdiri atas unsur hadat, unsur sara, unsur majelis hukum, dan yang mengemban tugas pelaksanaan hukum Islam. Dan dalam penyelenggaraan kepemerintahannya pada saat itu, Sultan dibantu oleh beberapa istilahnya pembantu. Yang pertama, Parado dan Tur Eli Donggo, dan pada saat itu dipimpin oleh Tur Eling Gampo atau yang dikenal sebagai Raja Bicara tadi. Terus yang kedua, majelis hadat yang dikepalai oleh kepala hadat yang bergelar Bumi Lumah Rasanae, dibantu oleh Bumi Lumah Bolo. Majelis hadat ini beranggotakan 12 orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan hak Chuhi untuk mengangkat, yang menggantikan hak Chuhi untuk melantik atau memberhentikan sultan. Terus yang ketiga, majelis agama dikepalai oleh seorang qadi. Seorang qadi ini berarti imam kerajaan yang beranggotakan 4 orang. Beranggotakan 4 orang qadi pusat yang dibantu oleh 17 orang lebenae. Seiring dengan perjalanan waktu, Kabupaten Bima juga mengalami perkembangan ke arah yang lebih maju.
Dengan adanya wewenang otonomi yang luas dan bertanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bingkai otonomi daerah sebagaimana itu diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan selanjutnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Kabupaten Bima telah memanfaatkan kewenangan itu dengan terus menggali potensi-potensi daerah, baik potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk memenuhi tuntutan dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kabupaten Bima telah mengalami beberapa kali pemekaran wilayah mulai tingkat dusun, tingkat desa, kecamatan, dan bahkan dimekarkan menjadi kota Bima pada tahun 2001. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi semakin meningkatnya tuntutan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat yang terus berkembang dari tahun ke tahun, tetapi juga karena adanya daya dukung wilayah. Sejarah telah mencatat bahwa Kabupaten Bima sebelum otonomi daerah hanya terdiri dari 10 kecamatan. Setelah otonomi daerah, kecamatan yang sebelumnya sebagai pusat ibu kota Kabupaten Bima dimekarkan menjadi kota Bima. Kabupaten Bima memekarkan beberapa wilayah kecamatannya menjadi 14 kecamatan. Dan saya lebih memperjelas lagi bahwa sebelum otonomi daerah, Kabupaten Bima hanya memiliki 10 kecamatan. Dan setelah adanya otonomi daerah, Kabupaten Bima memiliki 14 kecamatan. Dan pada tahun 2006 dimekarkan kembali menjadi 18 kecamatan dengan pusat ibu kota Kabupaten Bima yang baru dipusatkan di Kecamatan Woha.